Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Silakan masuk. Silakan duduk. Bagaimana duduknya, sudah nyaman? Sudah, Bu. Ya, kalau sudah, boleh disebutkan namanya, dari kelas berapa, kemudian tujuannya datang ke sini ada apa, ada yang bisa Ibu bantu kah? Saya Gia, Bu, dari kelas 84. Begini, Bu, ada yang ingin dia ceritakan. Dia ingin konseling, Bu. Oh, jadi ini Nak Gea ya, dari kelas 84 ke sini karena ingin konseling. Ya, Bu. Oke, ya. Terima kasih ya Nak Gea ya, sudah bersedia datang ke sini dengan sukarela ya, ingin konseling dengan Ibu. Nah, sebelum kita melaksanakan konseling, kita berdoa terlebih dahulu ya Nak ya, supaya apa yang kita harapkan nantinya mendapat ridho dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Doanya Ibu pimpin ya. Sebelum kita melaksanakan konseling, marilah kita berdoa. Doa dimulai, doa selesai. Tadi Nak Gia ya namanya ya? Iya, Bu. Gia, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Oh, alhamdulillah baik. Gimana ujiannya? Bisa? Bisa, Bu. Ya. Mudah-mudahan nilainya nanti mendapat nilai yang bagus ya semuanya ya. Amin. Nak Gia tadi kesini katanya mau konseling, ingin bercerita. Kalau boleh tahu apa ya Nak permasalahannya? Jadi gini, Bu. Ada ucapan teman Gia yang membuat dia kepikiran, Bu. Kata teman Gia itu, Gia kok bahasanya kasar belakangan ini. Jadi dia mengusulkan agar dia menjumpai Ibu supaya diberi arahan. Dia kepikiran, apa iya bahasa yang dia ucapkan itu kasar, begitu, Bu. Oh, jadi Nak Gea datang ke sini berkat atau ada arahan dari temannya ya? Ya, Bu. Karena dia kepikiran, katanya bahasa yang dia katakan kok belakangan ini kasar, gitu ya Nak ya? Jadi diarahkan ke sini sama temannya, gitu ya. Ya, Nak Gea, ini baru pertama kali atau sudah pernah konseling sama Ibu? Baru pertama kali, Bu. Oke, ini konseling yang pertama kali ya. Jadi supaya Nak Gea lebih paham, Ibu jelaskan dulu sedikit tentang konseling ya. Yang kita lakukan sekarang ini namanya konseling individu ya Nak ya. Konseling individu itu adalah proses tatap muka antara konseli yaitu Nak Gea dengan konselor yaitu di sini Ibu ya, untuk menyelesaikan permasalahan maupun membantu perkembangan potensi konseli atau siswa. Kemudian tujuannya itu tentunya untuk mengatasi permasalahan yang sedang dihadapi. Ya. Dalam konseling juga terdapat asas-asas ya Nak ya. Yang pertama itu asas kesukarelaan ya. Ditunjukkan dengan sikap Nak Gia ini, datang ke sini dengan sukarela, tidak ada yang paksa kan Nak? Tidak, Bu. Tidak, bagus sekali. Kemudian yang kedua ada asas keterbukaan ya. Jadi nanti Ibu harapkan Nak Gia terbuka menyampaikan apa ceritanya, menyampaikan apa permasalahannya, sehingga nanti bisa kita cari solusi bersama. Begitu ya Nak ya. Kemudian yang ketiga ada asas kerahasiaan. Jadi apapun nanti yang Nak Gia katakan, Nak Gia ceritakan, insya Allah ya menjadi rahasia kita saja ya. Jadi Nak Gia jangan takut kalau nanti ceritanya sampai kemana-mana. Begitu ya Nak Gia ya. Jadi Nak Gia sudah paham tentang konseling kita ini? Sudah. Kalau begitu ya, konseling kita ini akan kita laksanakan dalam waktu 40 menit. Bagaimana Nak Gia, setuju? Setuju. Oke, kalau setuju, coba kita ice breaking dulu ya, supaya Nak Gia lebih rileks ya, tidak tegang. Jadi Nak Gia, kita akan ice breaking, tarik pernapasan. Nah, dia ikuti instruksi Ibu ya. Iya, Bu. Nah, dia tangannya taruh di bawah sini dulu. Kemudian tarik nafas yang panjang. Kemudian dibuang. Sekali lagi tarik nafas yang panjang. Kemudian dibuang. Ya, sekali lagi tarik nafas yang panjang.
Bagaimana Nak Gia? Sudah lebih tenang? Sudah Bu. Sudah lebih rileks ya? Oke. Kalau begitu sudah siap ya untuk mengikuti konseling tahap selanjutnya ya? Sudah Bu. Sudah ya. Nak Gia, tadi kan Nak Gia sudah sampaikan bahwa Nak Gia mengalami permasalahan tentang kata-kata temannya, kata teman Nak Gia. Nak Gia ini kan berkata kasar begitu kan? Iya Bu. Tidak sopan lah. Jadi Nak Gia datang ke sini, Nak Gia sudah ada punya tujuan atau bagaimana? Sudah Bu. Apa itu kalau boleh tahu Ibu? Kalau memang benar yang dikatakan teman-teman dia, kalau dia berbicara mengucapkan kata-kata kasar, tentunya dia ingin memperbaikinya Bu, supaya tidak menjadi kebiasaan. Ya oke, bagus sekali ya kalau Nak Gia sudah memiliki tujuan itu. Jadi Nak Gia datang ke sini dengan tujuan kalau memang Nak Gia memiliki perilaku itu ya, yang Nak Gia katakan belakangan ini adalah kata-kata kasar yang tidak sopan, Nak Gia ingin berubah gitu ya, ingin meninggalkan itu supaya tidak menjadi kebiasaan. Begitu ya Nak ya? Oke, kalau begitu coba Nak Gia ceritakan lebih lengkap ya terkait dengan permasalahan Nak Gia ini. Ibu pengen tahu, biar sama-sama kita cari solusi, sama-sama kita lihat dulu apa akar permasalahannya. Coba Nak Gia ceritakan dulu. Jadi gini Bu, dia kan punya 4 teman dekat di kelas. Kita kan sering cerita-cerita, bercanda-bercanda. Menurut teman-teman dia kok bahasanya kasar belakangan ini. Kemarin mereka bilang, dia kok sekarang suka manggil kami dengan sebutan yang aneh-aneh. Kalau bicara nadanya keras, terus suka motong pembicaraan kami gitu aja. Begitu Bu. Oh, jadi Nak Gia teman-temannya merasa Nak Gia itu berubah. Iya, Bu. Suka memotong pembicaraan, suka ngomong keras, suka berkata kasar, begitu ya. Jadi menurut Nak Gia, apa yang Nak Gia lakukan itu benar atau tidak? Tidak, Bu. Tidak ya. Jadi kenapa masih dilakukan? Alasannya apa? Begini Bu, kan sering dengar juga dari teman-teman lain di lingkungan rumah. Kan sering dengar gitu, dia nggak tahu itu kata-kata kasar atau tidak. Jadi dia ikut-ikutan aja bicara seperti itu. Oh, jadi Nak Gia kurang mengetahui ya apa yang sering Nak Gia dengar di lingkungan rumahnya itu sudah termasuk kata-kata kasar atau tidak sopan. Jadi Nak Gia terbawa ke sekolah. Jadi ketika berbicara dengan teman, Nak Gia juga mengungkapkan kata-kata yang seperti itu, begitu ya? Iya Bu. Oke. Kemudian kira-kira ada nggak ya dampak dari kalau sikap Nak Gia terus-terusan begitu? Ada Bu. Bisa aja dia dijauhin sama teman-teman. Terus mereka juga pasti akan sakit hati dengan perkataan dia. Ya, benar sekali Nak. Jadi bisa saja ya teman-teman dia lama-kelamaan nanti menjauhi dia karena apa? Merasa sakit hati dengan apa yang Nak dia ucapkan. Gitu ya. Jadi Nak dia seperti yang Ibu lihat tadi, akar permasalahannya ini adalah Nak dia awalnya kurang paham ya apakah yang Nak dia sampaikan itu merupakan perkataan kasar. Kemudian Nak dia membawa kebiasaan itu ke lingkungan sekolahnya, ke lingkungan sekolah ketika berbicara dengan teman. Itu ya? Iya Bu. Jadi Ibu pengen memberikan pemahaman dulu nih sama Nak dia ya terkait dengan sopan santun dalam berbicara. Jadi Nak dia ini ada poster ya tentang sopan santun dalam berbicara. Jadi Nak dia harus tahu dulu sopan santun berbicara itu apa sih gitu. Jadi sopan santun berbicara itu adalah tutur kata yang baik, yang halus, ya, yang lembut, serta dia sesuai tata tertib dan peraturan yang ada di lingkungan kita. Ya. Kemudian faktor-faktor penyebabnya ada Nak. Yang pertama ketidaktahuan. Nah, ini tadi yang Nak Gia alami, ya. Nak Gia belum memahami sepenuhnya bahwasanya apa yang Nak Gia ucapkan itu sudah termasuk kata kasar atau
atau kata-kata yang tidak sopan. Yang kedua ada bersikap egois, ya. Dia nggak memikirkan perasaan orang lain. Yang penting dia udah apa yang ingin dikatakan dikatakannya saja. Yang ketiga ada eksplorasi bahasa. Ini biasanya anak-anak yang terpengaruh oleh idolnya, ya, yang lihat idolnya berkata seperti ini, dia berkata. Dia ingin mengeksplorasi bahasa yang dia serap tadi. Kemudian ada berkata kasar ketika marah. Nah, ketika marah saja dia mau marah-marah. Gitu. Kemudian ada kontrol emosi, ya. Karena kurang dia mengontrol emosi, maka dia bisa melakukan atau menyebutkan kata-kata kasar. Kemudian yang keenam, menyesuaikan dengan lingkungan. Ini tadi nak dia alami juga kan, karena nak dia sering mendengarnya di lingkungan sekitar dia, jadi nak dia juga terbawa gitu. Karena kurang paham tadi jadi terbawa. Ibu rasa kalau nak dia paham pasti nak dia tidak akan melakukan itu, ya. Kemudian yang ketujuh, ketat oleh peraturan. Terkadang ketat oleh peraturan ini bisa jadi karena dia terlalu tertekan, ya. Kemudian yang ke-8, mencari perhatian. Ini juga kadang orang berkata kasar, tidak sopan itu karena ingin diperhatikan. Kemudian apa saja sih kata-kata yang termasuk kata kasar itu supaya nak dia tahu, ya. Yang pertama itu sebutan kondisi yang kurang baik, ya. Ini bisa saja nak kondisi gangguan jiwa, misalnya gila, stres gitu kan, ketika berbicara dengan temannya mengucapkan kata itu. Kemudian sebutan nama hewan. Ini udah pasti tahu ya nak dia, ya. Kemudian sebutan makhluk halus atau astral. Ini dia seperti memanggil kawannya dengan hantu, nah, setan, itu tidak boleh ya nak, itu sudah termasuk kata kasar. Kemudian sebutan sebuah objek, ini biasanya kotoran, ya, begitu ya. Kemudian sebutan bagian dari ini biasanya nanti berbicara dengan teman, kepala kamu, mata kamu, itu sudah nggak boleh, nah itu sudah termasuk kata kasar. Kemudian sebutan anggota keluarga, bapak kamu, mama kamu, itu sudah nggak boleh ya, ya. Itu sudah termasuk kata kasar. Kemudian sebutan profesi atau aktivitas, ini bisa jadi pencuri, copet, gitu. Itu sudah termasuk kata kasar. Kemudian dampaknya apa? Pasti memiliki dampak, ya. Dampaknya seperti yang nak dia takutkan tadi, takut teman-temannya sakit hati, ya kan? Setelah itu malah nanti dijauhi teman. Bisa jadi juga orang dendam dan bisa menimbulkan konflik fisik, ya, perkelahian, pertengkaran begitu. Upaya untuk kita supaya memiliki sopan santun yang baik itu, ya, diantaranya berbicaralah dengan jelas. Kemudian jadilah pendengar yang baik. Jangan berkata kasar, ya. Jangan memanggil teman dengan sebutan buruk yang bukan nama dia. Kemudian jangan bergosip, nanti akan timbul kesalahpahaman. Ada juga menghindari pertikaian. Ada juga menghargai pendapat temannya. Kemudian jangan berkata kasar di tempat umum, ya. Jadi itu sedikit yang ibu ingin berbagikan kepada kamu supaya kamu lebih paham lagi tentang sopan santun dalam berbicara. Bagaimana anaknya, sudah lebih paham? Ya, Bu. Ya, kalau sudah lebih paham, apa sih kesimpulan yang dapat Nadia ambil dari yang kita bahas ini? Kesimpulannya, Bu, jadi benar apa yang dia ucapkan kepada teman-teman dia ketika berbicara itu sudah termasuk kata-kata kasar, seperti memanggil teman dengan sebutan yang aneh-aneh, berbicara dengan nada keras, memotong pembicaraan teman begitu aja. Tentunya itu dapat menimbulkan sakit hati, marah, ataupun konflik. Oh ya, ya, apa yang nak dia katakan sudah bagus sekali, bahwasanya sangat penting kita menjaga sopan santun baik itu dengan orang tua, dengan teman maupun dengan yang lebih muda. Karena apa?
dia memahami itu tadi, dia juga tahu ternyata nantinya dapat menimbulkan permasalahan yang lebih berat lagi ya kan, bisa temannya sakit hati, dendam, ya atau terjadi konflik. Bagaimana, sudah lebih paham lah ya Nak Gia ya? Sudah. Kalau begitu, apakah ada lagi yang Nak Gia ingin sampaikan atau bagaimana? Ada Bu, jadi gini, dia ingin ada sesuatu hal yang menjadi pengingat dia untuk dia agar tidak mengulangi kata-kata kasar lagi. Oh, jadi Nak Gia ingin sebuah solusi begitu ya, supaya Nak Gia setelah sudah paham nih gitu ya, Nak Gia sudah paham dan tidak mau mengulangi lagi. Jadi Nak Gia pengen satu solusi supaya untuk pengingat Nak Gia gitu ya. Ada Nak, ini di bimbingan konseling ada yang namanya kontrak tingkah laku ya, kontrak tingkah laku. Coba Nak Gia pegang dulu. Nah, kontrak tingkah laku ini nanti akan Nak Gia buat gitu. Tapi Ibu tanya dulu, Nak Gia bersedia kah? Sedia Bu. Bersedia. Kalau bersedia biar Ibu jelaskan lebih lanjut ya. Ini namanya kontrak tingkah laku. Nah, kontrak tingkah laku ini adalah sebuah perjanjian tingkah laku antara dua orang atau lebih. Ya, di sini posisinya antara dia dengan ibu, begitu ya. Kemudian tujuannya apa? Tujuannya untuk sebagai pengingat supaya Nak Gia melakukan perubahan dari tingkah laku yang tidak baik menjadi tingkah laku yang lebih baik. Tuh. Kemudian cara pengerjaannya ya, Nak Gia nanti isi dulu identitasnya, kemudian nanti isi tingkah laku yang bermasalah. Apa tadi tingkah laku yang bermasalahnya? Mengucapkan kata-kata kasar. Iya, bagus. Kemudian tingkah laku yang diinginkan apa tadi tujuannya nanti? Memperbaikinya. Memperbaiki tingkah lakunya ya, supaya lebih baik lagi, gitu kan? Kemudian di sini juga ada sanksi dan juga reward atau hadiah. Nah, sanksi dan reward ini dia dapatkan sanksi dulu ya. Dia dapatkan sanksi apabila apabila perjanjian ini dia langgar, maka dia akan mendapat sanksi. Kemudian nanti juga ada hadiahnya apabila dia berhasil melakukan perubahan. Bagaimana Nak Gia? Siap mengisi kontrak tingkah laku? Iya Bu. Ya, kalau sudah siap, kita sepakati dulu nih apa reward atau hadiah yang Nak Gia inginkan jika berhasil, dan apa sanksi yang akan Nak Gia laksanakan apabila melanggar kontrak ini. Apa kira-kira? Gini Bu, jika dia melanggar, dia akan menghafal 15 huruf pendek, dan jika dia berhasil, dia ingin hadiahnya botol minuman. Gimana Bu? Oke, udah dipikirkan itu ya? Iya Bu. Oke, jadi Ibu tidak keberatan. Oke, Ibu setuju. Kalau memang Nak Gia ingin sanksinya jika melanggar membaca 15 huruf pendek. Kemudian kalau berhasil mendapat hadiah botol minuman dari Ibu. Boleh, Ibu tidak keberatan. Kalau begitu boleh Nak Gia isi dulu kontraknya. Dibuat rangkap dua ya Nak ya. Bagaimana Nak? Sudah siap? Sudah Bu. Nah, kalau sudah, coba Ibu lihat. Ini sudah sudah Nak Gia buat ya. Ibu ingin Nak Gia bacakan dulu apa isi kontraknya. Kontrak tingkah laku. Nama Putri Rahmayani Ghea, kelas 84. Tingkah laku yang bermasalah, mengucapkan kata-kata kasar. Tingkah laku yang diinginkan menjadi pribadi yang lebih baik. Sanksi yang diberikan menghafal 15 huruf pendek. Hadiah yang diinginkan botol minuman. Oke, jadi Nak Gia sudah membuat kontrak tingkah laku. Ibu harapkan Nak Gia dapat berkomitmen
ini kontraknya kan 2. Jadi 1 rangkap Nak Gia simpan, 1 rangkap ada sama ibu. Jadi ini sebagai pengingat Nak Gia. Apabila Nak Gia di hari kedepannya setelah ini ingin berkata kasar atau tidak sopan dengan temannya ketika berbicara, Nak Gia ingat, oh iya, saya punya kontrak laku loh dengan ibu. Apabila saya langgar ada sanksinya. Apabila saya kerjakan ya hal yang lebih, perilaku yang lebih baik, saya akan mendapat hadiah. Jadi ini sebagai pengingat Nak Gia. Jadi ini nanti disimpan yang baik ya Nak ya. Nak Gia, kontrak tingkah lakunya sudah siap. Ini ibu ada lembar kerja ya. Lembar kerja ini tolong Nak Gia isi dulu. Tolong isi dulu ya. Sesuai dengan pemahaman yang Nak Gia tadi dapatkan. Bagaimana Nak? Sudah siap lembar kerjanya? Sudah. Ya. Nak Gia, ini lembar kerja sudah Nak Gia. Ibu mau tahu nih, apa sih kesimpulan yang Nak Gia dapatkan dari pertemuan kita hari ini? Kesimpulannya Bu, bahwa kita tidak boleh terpengaruh dengan hal-hal yang kurang baik, dan kita harus berusaha mencari informasi tentang pentingnya memiliki sikap sopan dalam berbicara yang baik. Oke, bagus sekali ya Nak ya. Jadi Nak Gia sudah paham ya bahwasanya sangat penting untuk memelihara atau menggunakan perkataan yang sopan ya, yang santun, baik itu dengan teman ya, dengan orang tua, dengan adik-adik ya. Itu dia. Kemudian bagaimana perasaan Nak Gia setelah melaksanakan konseling ini? Sudah lebih baik Bu. Sudah lebih baik ya yang dirasakannya ya. Oke, alhamdulillah ya kalau Nak Gia sudah merasakan hal tersebut. Nak Gia, ini juga Ibu ada instrumen evaluasi. Tolong Nak Gia isi juga ya. Boleh dibaca dulu, diisi sesuai dengan petunjuknya. Jangan lupa ditandatangani. Jadi siap ya lembar evaluasinya. Baiklah Nak, Ibu harapkan ya, ini kan lembar evaluasinya sudah Nak Gia kerjakan. Ibu harapkan ya Nak Gia berkomitmen, kemudian apabila nanti terlaksana ya, Ibu akan tindak lanjuti juga ya. Nanti Ibu akan lihat perkembangan Nak Gia, apakah memang berubah atau malah melanggar ya. Jadi besar harapan Ibu, ini Ibu berharap ya supaya Nak Gia itu dapat melaksanakan keinginannya ya, keinginannya untuk berubah. Itu ya Nak Gia ya. Itu harapan Ibu. Jadi Nak Gia, Ibu mengucapkan terima kasih kepada Nak Gia karena sudah mau konseling ke sini ya, menceritakan permasalahannya, sama-sama mencari solusi yang terbaik untuk Nak Gia. Saya juga mengucapkan terima kasih banyak Bu, sudah membantu saya menemukan solusi permasalahan saya. Ya kalau begitu ya, kita akhiri kegiatan kita ini dengan berdoa ya Nak ya. Tadi kita awali dengan doa, maka kita akhiri dengan doa ya. Ibu pimpin kembali doanya ya. Sebelum kita mengakhiri kegiatan konseling, marilah kita berdoa. Doa dimulai, doa selesai. Baiklah Nak ya, dan berakhirnya doa tadi, maka berakhir pula konseling kita pada hari ini ya. Nak Gia boleh kembali ke kelasnya. Terima kasih banyak Bu. Waalaikumsalam.